Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah video tugas ini dapat terlaksana. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bapak Dr. Hafid MAG beserta Bapak Fajar Farhan Hikam SSYMPDI, kepada rekan-rekan kelas PAI 2E yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nabila Nur Faridatil Hasna dengan NIM 12120201772. Seperti di awal kita bahas bahwa video ini dibuat sebagai pemenuh tugas pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran berupa video review pertemuan perkuliahan di mana membahas mengenai pertemuan ke-6. Pertama-tama pertemuan perkuliahan dibuka dengan penjelasan mengenai makharijul huruf yang dibawakan oleh Nina Solihah dan Mi'raj atau Muhammad Mi'raj Fajar. Nina Solihah menjelaskan mengenai makharijul asyafatain atau dua bibir. Dia menjelaskan mengenai huruf fa, di mana huruf fa ialah ketika bantalan bibir bawah dirapatkan dengan ujung gigi seperti fa. Akan tetapi pada pelafalannya tidak boleh terlalu rapat disebabkan akan menghilangkan anginnya jadi fa. Sedangkan yang benar ialah fa. Nah, Nina Solihah juga menjelaskan mengenai sifat-sifat dari huruf fa ini ialah al-mahmus, ar-rokhawah, al-istifal, al-intifah, dan al-adalah. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam pembacaan. Nah, dilanjutkan dengan pembahasan yang dijelaskan oleh Mi'raj Al-Fajri. Saudara Mi'raj menjelaskan mengenai makharijul huruf qalqalah. Qalqalah menurutnya ialah artinya bergetar. Adapun huruf-huruf qalqalah ini ada 5, ialah ba, jim, dal, to, dan kof. Atau bisa disingkat dengan baju di toko atau kutbu jadin. Nah, untuk sebagai bentuk penerapan, mari kita sama-sama menerapkan kedua huruf yang dibahas ini pada metode yang diajarkan atau yang telah kita dengar pada minggu-minggu sebelumnya di video-video review saya sebelumnya, yaitu fa, fi, fu, baf, fu, fa, fani, faf, na, minal, mufni, ma, fi, fa, fani, fa. Dan untuk huruf qalqalah saya beri contoh kepada huruf qaf, di mana huruf qaf adalah termasuk kepada al-lisan dan keluarnya dari pangkal tenggorokan, yaitu mohon maaf, qubaq qaniqaqna minal muqni maqiqaniqo. Nah, saudara Mi'raj juga menjelaskan mengenai metode huruf sukun, di mana menggunakan huruf hijaiyah yang 28 sebelumnya ditambah alif dan huruf hijaiyahnya diberi harokat sukun dengan pola 4-7-7-2. Saya beri contoh yang 4 saja. Ab'ad, aj, di mana aj, ja-nya qalqalahnya dapat dan ba-nya qalqalahnya dapat. Nah, dia menjelaskan, saudara Mi'raj menjelaskan bahwa sebenarnya yang membuat kita tidak lancar membaca Al-Quran itu bukan karena kita tidak bisa, semua orang pasti bisa karena belajar, melainkan karena kurang tilawah atau kurang membacanya. Kayak kita ingin bisa tapi karena merasa diri aku tidak bisa, jadi dilepas begitu saja. Nah, adapun
Selanjutnya ialah mengenai tajwid, dibahas oleh Nur Syifa dan Muhammad Siddiq. Nur Syifa menjelaskan mengenai hukum ikhfa, di mana hukum ikhfa ini termasuk kepada hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 hukum, ialah idhar, ikhfa yang kita bahas, idgham dan iklab. Ikhfa sedang kita bahas, iklab dan idgham telah dibahas pada minggu sebelumnya. Begitupun dengan idhar. Nah, huruf ikhfa ini ada 15. Adapun pengertian ikhfa ialah menutupi atau menyamarkan. Sedangkan menurut istilah ialah antara idhar dan idgham, bebas dari tasydid dan mengandung dengung. Selayaknya idgham dibagi 2, begitu pula dengan ikhfa yang dibagi 3. Ikhfa terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa ausat, dan ikhfa ab'ad. Ikhfa aqrab ada 2 huruf, yaitu ikhfa aqrab ada 3 huruf, yaitu dal, ta, dan dengan to. Lalu ikhfa ausat ada 10 huruf. 10 huruf itu ialah 10 huruf itu ialah huruf sa, huruf ja, huruf za, huruf za, huruf sa, huruf sya, huruf so, huruf bo, huruf to, huruf bo, huruf fa. Nah, yang terakhir ialah ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad terdapat pada 2 huruf, yaitu qaf dengan kaf. Contoh dari ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab ialah terdapat pada kalimat kuntum, di mana yang pertama sangat jauh dan yang kedua agak sedikit menuju idhar tapi tidak jelas sekali. Nah, saudara Muhammad Siddiq menjelaskan mengenai huruf qalqalah seperti yang telah dibahas sebelumnya oleh Muhammad Mi'raj, bahwa huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Pembacaannya harus memantul, seperti ab, aj, ad, apa, ako. Nah, apabila pembacaannya ab, berarti itu bukan qalqalah, seperti ada tahan gitu, ditahan. Sedangkan huruf qalqalah ini memantul, jadi tidak boleh ditahan gitu, ada tahanan. Disambung dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. Nah, Quran surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71 ini menjelaskan mengenai sifat jujur. Pada Al-Ahzab ini juga yaitu tentang sikap jujur. Al-Ahzab turun di Madinah atau disebut dengan surat Madaniyah setelah perang Khandaq atau Azhab. Arti Quran surat Al-Ahzab ini ialah sekutu. Kandungan dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ini ialah perintah untuk bertakwa dengan cara mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya, juga dengan berkata benar. Nah, kan setelah dijelaskan mengenai Quran surat Al-Ahzab ayat 70, disambung dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 71 yang berisi mengenai ketika beriman dan bertakwa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan memberikan kemenangan, dijauhkan dari api neraka, melapangkan kita di surga apabila kita beriman dan bertakwa, juga apabila kita bersikap jujur. Nah, sikap jujur ini ialah menjadi etika dalam berkomunikasi. Jujur dibagi 2. Pertama, perkataan. Jujur perkataan ialah berkata yang sebenarnya, dan jujur mengenai perbuatan yaitu melakukan sesuatu perbuatan dengan nyata, tidak tipu-tipu. Seperti contoh, misalkan saya menjanjikan seseorang, contohnya saya akan memberikan uang, misalkan besok saya akan memberikan uang, dan besoknya saya memberikan uang tersebut, itu berupa tindakan. Sedangkan mengenai perkataan ya seperti di sekolah kita akan membeli buku, Pak, Bu, saya harus membeli buku seharga sekian, tidak lebih dan tidak kurang. Sekian untuk video review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kehilafan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.